Perkenalkan, nama saya Firdaus Syamsuddin, Fast Trooper asal Konai Utara, Sulawesi Tenggara. Iya, jadi dulu awalnya bisa kenal pas dan sampai saat ini bisa jadi Fast Trooper itu, saya dulunya sakit lumpuh, saraf kejepit, yaitu di lumbar 45 yang menyebabkan saya itu tidak bisa sama sekali berjalan. Bahkan eh, dari pinggang sampai telapak kaki itu kram dan kebas, tidak ada sama sekali rasa. Alhamdulillah, karena pada saat itu saya baru berjalan sebulan dikenanya pak saraf kejepit itu, dan sebulan itu langsung memang tidak bisa jalan. Dan bersyukurnya juga dengan waktu yang singkat itu bisa dipertemukan dengan terapi Fas Al Kasawi ini, sehingga berjalan 2 bulan saya terapi rutin sama Ustadz Muhirin. Alhamdulillah, progresnya yang tadinya tidak bisa duduk jongkok itu tidak bisa sama sekali. Bahkan kalau baring itu mau noleh kiri atau kanan itu mesti digeser atau dibantu. Alhamdulillah, dengan terapi pas ini kurang lebih 2 bulan rutin sudah bisa duduk jongkok, sudah bisa bangkit dari duduk meskipun pakai ada tempat pegangannya ya, baru bisa bangkit. Iya, sudah pernah ke medis. Itu berapa lama itu Pak di medis? Kalau di medis itu di kota Kendari itu saya selama 1 minggu. Kemudian dirujuk ke kota Makassar, itu saya ketemu dokter di salah satu rumah sakit. Itu ponisnya dokter saya itu lumpuh seumur hidup dan pakai kateter seumur hidup, karena memang sih pada saat saya ketemu dengan dokternya itu saya sementara menggunakan kateter. Nah, disarankan sama dokter ahli bedah, katanya kalau saya tidak mau operasi saya akan lumpuh seumur hidup dan pakai kateter seumur hidup. Itu dari non pasnya ya. Ini. Iya, Pak Muhirin. Tapi sempat juga di terapi almarhum Iya, Ustaz Haris. ceritanya gimana ya Pak? Iya, jadi ceritanya gini ya. Pada saat itu pengobatan workshop offline terakhir dengan almarhum di Kota Makassar. Nah, pada saat itu saya masuk di ruang pengobatan. Sudah ketemu di ruang pengobatan, tapi pada saat itu kan Ustaz Haris sementara proses pelatihan di ruang pelatihan. Ya, kemudian sebelum saya pulang, setelah dari ruangan pengobatan, ketemu salah satu dokter Safat. Ya, kemudian dari dokter Safat itu disarankan dan diusahakan untuk ketemu Ustaz Haris. Ya, pada saat itu Ustaz Harisnya yang sungguh luar biasa menurut saya, karena pada saat itu Ustaz Haris lagi sementara makan. Kemudian saya masuk, didorong oleh istri saya menggunakan kursi roda. Ustaz Haris seketika itu juga langsung menyimpan makanannya dan menghampiri saya, mengecek kondisi saya dan melakukan proses terapi. Itu yang menurut saya luar biasa, karena pada saat itu lagi makan loh itu. Terus disimpan makanannya hanya untuk temui pasiennya. Iya, kemudian setelah beberapa saat diterapi oleh Ustaz Haris, ada satu gerakan yang diberi saat itu, kalau saya tidak salah CU kombinasi. Saya rasakan progresnya luar biasa. Yang tadinya yang di belakang ini agak perih atau sakit karena saraf kejepit itu, setelah beberapa gerakan dari Ustaz Haris itu saya rasakan kayak enak, plong. Tapi kakinya masih, ya karena pada saat itu memang lumpuh total sih. Tapi yang saya rasakan luar biasa. Kalau progresnya pada saat itu, kalau dari 10 1 sampai 10, untuk saat itu progresnya itu mungkin ada sekitar 5. 5. Iya. Terus setelah diterapi lagi atau ada PR lagi? Iya, setelah itu dikasih PR oleh Ustaz Haris juga dan didampingi juga oleh Ustaz Muhirin untuk melanjutkan proses terapinya. Yang saya rasakan itu progresnya 60% lah. Karena yang tadinya tidak bisa duduk, setelah rutin mandiri itu
sudah bisa duduk. Dari 1 sampai 10 itu 87 lah. Proses untuk saat itu ya. Ya. Dan sekarang? Kemudian sekarang, jadi saya cerita sedikit. Kan sekarang saya juga sudah jadi pastroper. Jadi pada saat itu saya belum jadi pastroper. Karena apa namanya? Musibah ini, COVID, untuk mengharuskan saya ikut secara online. Karena Pak Muhyiddin tidak memungkinkan untuk ke daerah saya di Konawe Utara akibat COVID ini, sehingga disarankan oleh Ustadz Muhyiddin untuk ikut secara online pertama. Pada saat itu masih almarhum Ustadz Haris. Kemudian setelah ikut pelatihan online, alhamdulillah dan bersyukurnya pada saat itu saya dilepas sama Pak Muhyiddin, belum bisa bangkit setelah ikut pelatihan online, dibimbing melalui grup WA dan Telegram. Alhamdulillah bisa menerapi diri sendiri dan bahkan sampai saat ini sudah bisa berjalan normal, meskipun masih pakai tongkat, tapi itu hanya membantu saja. Kalau 1 sampai 10, 9 lah. Berarti udah tahu nih kalau misal. Iya benar Mas. Setelah jadi pastroper, jadi tahu keluhan diri sendiri. Malahan Mas, saya pasien sekarang itu kurang lebih hampir 400. Kok malah jadi pasiennya banyak ya? Ya saya herannya juga, yang tadinya hanya untuk diri sendiri ternyata bisa bantu orang lain, alhamdulillah. Kalau kisah yang menarik banyak, tapi saya ambil salah satu saja. Satu dua lah. Oh ya, yang pertama ibu yang istri seorang polisi. Ibu itu pada saat itu datang miring-miring, diantar oleh suaminya menjelang Idul Adha yang tahun 2020. Besoknya sudah mau Idul Adha, ibu itu datang ke rumah dengan sempoyongan miring-miring seperti ini badannya. Setelah saya tanya kenapa, katanya hasil medisnya saraf kejepit. Kemudian saya lakukan proses terapi, bahkan untuk baring saja itu mesti dibantu sama suaminya yang polisi itu. Setelah beberapa saat saya beri beberapa gerakan pas. Yang pertama CU, alhamdulillah tidak cukup 1 jam, hanya hitungan menit si ibu itu langsung berdiri cari-cari sakitnya tadi. Iya, akhirnya yang tadinya tadinya datangnya miring-miring, pulangnya lurus. Bagi saya, wah ini luar biasa ini, karena saya juga pada saat itu lagi sakit, kondisi lumpuh juga, belum senormal sekarang ini, dapatkan pasien seperti ini. Bagi saya saya sering bilang ke orang-orang, sakit saya ini sengsara membawa nikmat. Terus ada yang lain lagi nggak Pak? Ya, kemudian pasien yang lain yang ambeien ya, tetangga saya ini anak muda, salah satu pegawai bank swasta. Ambeiennya ini sudah tahunan, bahkan sudah pernah disarankan untuk operasi, tetapi beliaunya takut untuk operasi. Kemudian saat itu beliau berkunjung ke rumah untuk ikhtiar. Saya hanya kasih 2 gerakan yang ambeiennya. Ketika ambeiennya parahnya nih Mas ya, kalau ambeiennya itu ketika duduk, sejenak saja duduknya pasti keluar. Kalau duduk jongkok ya, pasti hanya hitungan detik itu duduk jongkok, pasti keluar ambeiennya. Dan sudah sepanjang ini sih. Ya, kemudian saat itu saya lakukan terapi hanya 2 gerakan. Gerakan yang kedua itu HK. Kemudian saya suruh cek ke kamar kecil. Katanya alhamdulillah sudah mengecil. Disuruh jongkok sampai ngedan-ngedan juga untuk mengetes keluarnya ambeien. Alhamdulillah sudah tidak keluar sama sekali. Jadi itu bersyukur saya, meskipun dalam keadaan sakit juga, alhamdulillah bisa membantu orang yang sakit juga. Masya Allah. Berarti Luar biasa, kalau dibilang bermanfaat, sangat bermanfaat. Orang sering tanya-tanya, ini bagaimana? Saya bilang,
ini sudah di apa namanya oleh guru kami itu sudah di riset. Tugas kami hanya itu saja, melanjutkan saja apa yang diarahkan. Jadi saya tidak perlu cari yang kenapa harus seperti ini, kenapa harus seperti ini. Yang sering disampaikan oleh senior-senior itu, yang penting sesuai SOP, insya Allah akan ada hasil. Iya ya, jadi pesan saya seperti ini untuk masyarakat Indonesia pada umumnya dan untuk Sulawesi Tenggara. Dalam kita berikhtiar banyak metode metode penyembuhan yang akan disarankan oleh orang-orang. Kita harus hati-hati dalam berikhtiar. Yang kita takutkan satu, jangan sampai kita inginnya sembuh tetapi caranya yang salah, yaitu bisa jadi mengarah ke syirik. Nah, itu yang kita khawatirkan. Alhamdulillah di PAS ini karena benar-benar inspirasinya dari Al-Quran, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 14, kemudian juga surat As-Sod ayat 41-42, dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Jadi tidak perlu lagi diragukan untuk kesyirikannya. Jadi untuk masyarakat Indonesia pada umumnya, marilah kita belajar PAS ini untuk diri sendiri, keluarga, kalau bisa untuk orang lain juga.